Pada saat ini Tuhan, kami akan mendengar Engkau berfirman. Kami mau Tuhan menguasai hati dan pikiran, supaya firman-Mu ini memberi makna yang baru dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Shalom untuk kita semua. Kita mendengar firman Tuhan dari Mazmur 106 ayat 1 sampai 5. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepada-Nya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripada-Mu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu, supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara, dengan terang tema hidup dalam kasih setia Tuhan. Firman Tuhan hari ini menyampaikan kabar baik betapa pentingnya hidup dalam kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan adalah sifat dan milik Allah. Dan pada kesempatan ini, pada ibadah penutupan Sinode Am periode ke-22 GKPI, firman ini sampai kepada kita. Hidup dalam kasih setia Tuhan. Saya merenungkan firman ini, Bapak Ibu. Apa yang saya andalkan dalam hidup ini? Apa yang Bapak Ibu andalkan dalam hidup ini? Sesungguhnya bahwa kita semuanya tidak jauh berbeda dengan umat Israel. Sebagaimana menjadi latar belakang pemazmur untuk menuliskan mazmur ini. Kasih setia Tuhan itulah yang membuat Israel tetap eksis. Dalam pasal 106 ini, setelah perikop yang sudah kita baca, ada dijelaskan perilaku-perilaku umat Israel yang tidak berkenan kepada Allah. Misalnya ayat 6 sampai 12
mereka memberontak di laut Teberau. Ayat 13 sampai 15, mereka juga memberontak di padang gurun. Ayat 16 sampai 18, mereka tidak percaya pimpinan. Ayat 19 sampai 23, penyembahan berhala dengan membuat patung lembu emas. Ayat 24 sampai 27, sungut-sungut bangsa Israel. Ayat 24 sampai 29, 34 sampai 39, umat itu bertengkar dengan Musa. Dan selanjutnya mempersekutukan diri dengan ilah-ilah. Apa yang terjadi dalam kehidupan umat Israel pada saat itu? Barangkali boleh juga kita bandingkan dengan kehidupan masyarakat Kristen secara khusus. Apakah kira-kira berbeda kita dengan Israel yang ini? Dalam satu khotbah saya pernah mendengar sebuah kalimat yang menyentuh saya. Isinya begini. Karena kebetulan kita yang memakai jubah lebih banyak. Seberapa banyak Anda menyebut Yesus dalam hidupmu? Dan seberapa besar pengaruh nama Yesus itu dalam hidupmu sendiri? Sekali lagi, dalam satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun, berapa banyak kita menyebut nama Yesus? Dan apa dampak dari nama Yesus yang kita sebut itu dalam diri kita, dalam gereja kita, dalam keluarga kita, dan masyarakat kita? Pada kenyataannya, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa pemazmur tidak menonjolkan ketegar-tengkukan Israel menjadi hal yang harus ditiru, tetapi yang mau ditonjolkan oleh pemazmur untuk kita kebahagiaan sekarang, untuk kita menjadi bahagian sukacita kita. Anda tidak ada, Anda tidak berarti tanpa kasih setia Tuhan. Kalau Tuhan membalaskan apa yang kita perbuat itu, menjadi apakah kita sendiri? Inilah kabar baik besar dari pemazmur kepada Israel ketika itu, bahwa bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu, adakah di antara kita seperti Tuhan yang setia? Pernah saya ditanya dalam satu serasehan, walaupun ini guyonan, mulai dari Anda tahu arti berteman, katanya, sudah berapa banyak teman Anda yang sudah Anda tinggalkan?
memang ada benarnya. Teman di SD berbeda dengan teman di SMP. Teman di SMP berbeda dengan teman di SMA dan selanjutnya. Tetapi saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara, siapapun kita ini, dimanapun kita melayani dan bergereja, saya yakin dan percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berpindah dari kita semuanya. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua perilaku yang disebutkan tadi, perilaku umat Israel memilukan hati Allah, mereka pantas dihukum. Tetapi kasih setia Tuhan itulah yang menjadi keselamatan buat umatnya sendiri. Kasih setia Tuhan itulah yang menutupi segala kesalahan yang mereka lakukan. Semua keburukan, kekurangan, dosa tidak menjadi akhir dari cerita Israel, melainkan disempurnakan oleh kasih setia Allah. Tetapi bagaimana mereka supaya mendapat kasih setia Tuhan itu? Bagaimana kita hidup dalam kasih setia Tuhan? Yang pertama sekali Bapak Ibu saudara-saudara, ini menjadi pesan bahwa bila kita mau hidup dalam kasih setia Tuhan, tidak ada jalan lain. Yang pertama kita lakukan adalah takut akan Tuhan dan bersyukur untuk semua pemberian Tuhan. Bersungut-sungut, memberontak, itu adalah sikap yang dilakukan Israel terhadap Allah. Tetapi pada hari ini kepada kita semuanya disampaikan firman Tuhan. Jika kita mau hidup dengan kasih setia Tuhan, maka kita dipanggil untuk takut akan Tuhan dan bersyukur, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5:18, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kita semuanya Bapak Ibu dipanggil untuk mengucap syukur. Tidak ada alasan bahwa saya mengucap syukur hanya dalam keadaan suka atau duka, tetapi dalam segala waktu, dalam segala keadaan, kita dipanggil untuk mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, sepertinya enak mengatakan, apakah itu bisa terjadi tanpa ada hubungan yang intim dengan Tuhan? Apakah takut akan Tuhan dan bersyukur bisa terjadi tanpa ada hubungan yang sangat intim dengan Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang merindukan hidup dalam kasih setia Tuhan terpanggil menjadi pelaku hukum dan menjadilah Tuhan. Sekali lagi, orang yang mau hidup dalam kasih setia Tuhan, dia terpanggil untuk melakukan hukum dan keadilan. Mudah-mudahan kita semuanya hari ini untuk ke depan bukan pelanggar hukum, tapi kita akan menjadi orang-orang yang taat hukum. Misalnya di beberapa tempat, misalnya di Medan, tentang rambu lalu lintas sudah ada tilang online. Jadi tidak harus ada lagi polisi di situ. Siapa yang tidak memakai safety belt, siapa yang melanggar rambu-rambu
lalu lintas, tanpa dia sadari akan datang nanti surat tilang lain ke rumah kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini salah satu contoh juga tentang hukum-hukum yang lain, juga apa yang sudah kita sepakati dalam bergereja kita di GKPI. Disebutkan dalam firman ini, Bapak Ibu saudara-saudara, ayat 3, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Itu sudah pasti. Mana mungkin ada teguran bagi orang-orang yang taat. Tidak mungkin ada hukuman bagi orang-orang yang tidak melanggar hukum. Orang-orang yang taat hukum dan melakukan keadilan disebut di sini, dia menjadi orang yang berbahagia. Yang terakhir, orang yang hidup dalam kasih setia Tuhan, dia merindukan kebaikan terjadi di tengah-tengah umat. Sekali lagi, orang yang merindukan kasih setia Tuhan, merindukan kebaikan terjadi di tengah-tengah umat. Kita sudah tidak asing dengan kalimat senang melihat orang susah. Nah, tetapi kalau dari firman ini, Bapak Ibu saudara-saudara, disebutkan di sini, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu. Nah, kita di sini GKPI sebagai satu keluarga Allah, GKPI menjadi pemersatu untuk kita semuanya. GKPI memanggil kita sehat sepikir. Kita melayani di GKPI, kita beribadah di GKPI, maka kita merindukan kebaikan-kebaikan kepada semua, baik kepada pelayan maupun jemaat. Andaikan boleh saya menganalogikan, Bapak Ibu saudara-saudara, ayat 4 ini. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat. Andaikan boleh saya analogikan, pada hari ini, pada penutupan Sinode periode 22 GKPI ini, kita berdoa, ingatlah GKPI ya Tuhan. Ingatlah GKPI ya Tuhan. Salah satu gereja di antara banyak gereja, salah satu gereja yang diberkati Tuhan untuk mewartakan kabar baik, salah satu gereja yang dipercaya Tuhan di muka bumi ini menjadi berkat buat bumi ini, karena keselamatan dari Tuhan. GKPI diizinkan Tuhan. Ingatlah GKPI, supaya GKPI melihat kebaikan pada orang-orang pilihanmu, supaya GKPI bersukacita dalam sukacita umatmu, dan supaya GKPI bermegah bersama-sama milikmu sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semuanya kita ambil bagian dari kasih setia Tuhan. Berkat yang diberikan Tuhan kepada GKPI, kasih setia Tuhan kepada GKPI, kita doakan sampai Maranatha. Tetapi kita semua juga terpanggil, kiranya kita juga semuanya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mau menjadi pelaku kasih setia itu kepada orang lain. Sekali lagi, bahwa pada hari ini juga kita dipanggil supaya kita juga mau bersedia dengan fungsi kita masing-masing,
membagikan kasih setia itu kepada orang lain. Dan firman ini untuk mengajak kita juga bahwa kita tidak akan ada yang terlupakan. Bahkan kita semua pada hari ini terpanggil seperti Fanny Crosby dengan lagunya Mampirlah Dengar Hati, Yesus Penebus. Orang lain kau hampiri, jangan terus. Ingatlah, jangan lewatkan. Jika Tuhan mengasihi yang lain, maka kita memanggil juga Tuhan kasihilah. Jika Tuhan mengasihi gereja lain, maka Tuhan kita juga berdoa, Tuhan kasih gereja GKB ini. Bahwa kita semua terpanggil di sini untuk memberitakan Bapak Ibu Saudara-saudara, mari semuanya hidup dalam kasih setia Tuhan. Kalau hidup dalam kasih setia Tuhan, nah Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan kita menghakimi satu dengan yang lain, tetapi kalau kita hidup dalam kasih setia Tuhan, maka kita harus hidup saling mendoakan, saling menopang, saling mendahului dalam melakukan kebaikan. Karena kita semuanya sama, kita hidup dari mata air yang sama, yaitu kasih setia Tuhan. Amin. Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, bahwa Engkau sungguh baik, bahwa kasih setia-Mu kekal untuk selama-lamanya buat kami. Engkau Tuhan yang baik, yang mendirikan GKB, yang mengawal GKB dalam perjalanannya, dan yang terus memberkati GKB. Kami percaya Tuhan. Dan itu Tuhan tunjukkan dengan pertolongan-Mu bahwa sinode yang Prodi 22 ini boleh berjalan sukses. Kiranya kami semuanya bersyukur kepada-Mu. Kiranya kami semuanya bersembah sujud kepada-Mu, bahwa semuanya itu adalah kasih setia Tuhan, bukan karena kemampuan kami. Ya Bapa di surga, pakailah GKB ini menjadi sumber kasih setia. Pakailah GKB menjadi berkat bagi warga, masyarakat, dan bangsa. Perlengkapi dan berkati kami Bapa di surga semuanya dalam kekurangan, keterbatasan kami. Tetapi ajar kami Tuhan untuk memakai talenta sekecil apapun. Hamba-Mu berdoa, urapi semuanya hamba-Hamba-Mu, pendeta GKB, penatua, evangelis, diakonis, guru-guru sekolah minggu. Berkati Tuhan semua warga. Berkati semua warga GKB yang ada di seluruh Indonesia ini, supaya kami boleh hidup dalam kasih setia Tuhan, dan kami boleh terpanggil untuk bersyukur. Itulah kehendak Tuhan dari kami. Ya Bapa di surga, biarlah firman-Mu memberikan ketenangan hati buat kami semua, supaya tidak lagi hal-hal yang bersungut-sungut,
supaya tidak ada lagi yang menyusahkan akar pahit dalam hidup kami. Sebab siapapun kami percaya Tuhan mengasihi kami. Berkatilah jemaat-Mu ini kembali nanti ke rumah masing-masing dengan ketenangan hati, penyertaan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.